Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih detail soal pelaporan LHKPN, kita bergabung bersama dengan rekan saya Eva Wono yang akan memaparkan grafisnya untuk Anda. Silakan Eva. Baik, terima kasih Jason. Dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah merilis atau mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Menteri Kabinet Merah Putih. LHKPN ini adalah dokumen resmi untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami ajak Anda menyimak data dan fakta dalam infografis berikut ini, data LHKPN Kabinet Merah Putih. Pemirsa, KPK mengumumkan kepatuhan penyampaian LHKPN Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran hampir mencapai 100%. 123 dari 124 penyelenggara negara yang terdiri dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, dan 15 utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus. Hanya ada satu pejabat yang belum melaporkan, yaitu Tina Talisa, karena baru dilantik sebagai staf khusus wakil presiden pada 6 Desember 2024 lalu. Sehingga masih punya waktu untuk melaporkan sampai 6 Maret 2025. Ini sesuai dengan peraturan KPK, yakni batas akhir penyampaian LHKPN adalah 3 bulan terhitung saat pengangkatan pertama atau pelantikan. LHKPN yang dikelola oleh KPK sebagai upaya pengawasan terhadap kekayaan pejabat publik dan sebagai wujud transparansi. Anda, masyarakat, juga bisa mengakses LHKPN pejabat publik secara online. Jadi publik bisa memantau lewat situs ilhkpn.kpk.go.id dan Anda bisa langsung klik di e-announcement. Ini adalah akses yang bisa Anda simak ya terkait dengan LHKPN para pejabat publik. Ya pemirsa, KPK mengapresiasi kepatuhan Kabinet Merah Putih dalam menyampaikan LHKPN. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala Nainggolan menyampaikan KPK mengapresiasi atas 100% kepatuhan Kabinet Merah Putih dalam menyampaikan LHKPN. Hal ini sekaligus sebagai teladan baik bagi para penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN-nya secara patuh dan transparan. Jadi kata kuncinya adalah patuh dan transparan pemirsa. Lalu berdasarkan LHKPN, siapa Menteri terkaya Kabinet Merah Putih? Kami hadirkan jawabannya. Menteri terkaya adalah Menteri Pariwisata, yakni Widianti Putri Wardana yang melaporkan total harta kekayaan pada 31 Oktober 2024. Dalam laporan LHKPN, kekayaan Menteri Pariwisata yang punya latar belakang pebisnis selama lebih dari 30 tahun di sejumlah industri ini mencapai 5,4 triliun rupiah. Nah, kekayaan ini mencakup 7 rumah dan bangunan senilai 152 miliar rupiah, kemudian mobil mewah 19,4 miliar rupiah, harta bergerak 43,8 miliar rupiah, kemudian surat berharga 5 triliun rupiah, kas 67,16 miliar rupiah, dan juga harta lainnya 77,7 miliar rupiah. Kemudian menteri terkaya berikutnya di urutan kedua adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Sakti Wahyu Trenggono, dengan total kekayaan 2,7 triliun rupiah. Dari total harta kekayaan tersebut, rinciannya pemirsa adalah 48 tanah dan bangunan senilai 91 miliar rupiah, kemudian harta bergerak 23 miliar rupiah, surat berharga 2,23 triliun rupiah, kemudian kas 156,1 miliar rupiah, dan harta lainnya 167 miliar rupiah. Dan di urutan ketiga, pemirsa, menteri terkaya berikutnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, yang juga merupakan Ketua Umum PSSI. Ini punya harta hingga 2,3 triliun rupiah. Dengan rinciannya pemirsa 34 tanah dan bangunan senilai 419,6 miliar rupiah, kemudian harta bergerak 28,6 miliar rupiah, surat berharga 1,7 triliun rupiah, kas 192,4 miliar rupiah, dan harta lainnya 149 miliar rupiah. Ya, pemirsa, itu adalah top 3 untuk 3 menteri terkaya dalam Kabinet Merah Putih. Pemirsa, LHKPN adalah upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik serta memberikan kesempatan bagi kita, masyarakat, untuk melakukan pengawasan terhadap para penyelenggara negara. Itulah informasi di At Large hari ini, pemirsa, data LHKPN Kabinet Merah Putih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.